기필코 적들을 무찔러. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul 100 Days My Prince. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini disutradarai oleh Lee Jung Jae dan diperankan oleh Do Kyung Soo sebagai Lee Yul atau Na Won Duk dan Nam Ji Hyun sebagai Yoon Hong Sim atau Yoon Si Yu. Mereka adalah pemeran utama dari film ini. Film ini menceritakan tentang seorang putra mahkota yang kehilangan ingatan dan menikahi perempuan lajang tertua di Joseon. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat Lee Yul sedang bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Namun Lee Yul memukul dengan serius. Kemudian dirinya dipukul oleh seorang dari belakang dan ternyata yang memukul adalah Yoon Soo dan memperingati Lee Yul untuk tidak memukul dengan serius jika itu hanya bermain saja. Karena Lee Yul sedikit kesal, dirinya akan membalas Soo dengan cara menjebaknya di rumah seorang penjagal, kemudian meninggalkannya. Namun saat malam tiba ternyata akan ada hujan. Kemudian Lee Yul kembali ke rumah penjagal itu. Namun setelah sampai ternyata Yesus sedang makan ayam bersama dengan penjagal itu. Kemudian mereka pun pulang bersama. 알았지? 30 어리는 덜 무서워 보인다. Melihat lengan Lee Yul terluka, kemudian Yesus membantu dengan mengikat tangannya menggunakan pita rambutnya supaya tidak mengeluarkan darah lagi. Di sini Lee Yul merasa senang bersama Yesus. 진짜의 도리가 아니지. 너너? Apalagi sekarang sedang gugurnya bunga sakura. 예쁘다. 끝. Saat itu Yesus bertanya kepada Lee Yul, suka salju atau bunga yang berguguran? Namun Lee Yul malah bilang jika menyukai Yesus. Dan saat itu Yesus dicari oleh keluarganya. Kemudian Yesus meninggalkan Lee Yul. Saat malam tiba, Lee Yul datang ke tempat Yesus dan akan mengembalikan pita yang dipinjamkan waktu itu. 아버지께서 오늘은 너가 들어온 거 들키면 혼날 거야. 나 강하다. 우리 너에게 Namun ternyata rumah Yesus diserang oleh orang suruhan Chaeyeon dan anak buahnya. Di sini ayah Yesus bilang kepada Yesus dan kakaknya untuk kabur dan tetap hidup. Namun ayah dari Yesus kalah dalam pertarungan dan saat itu datanglah Chaeyeon untuk mengeksekusi ayah Yesus. Saat itu ayah dari Lee Yul yaitu Han Chul akan dilantik menjadi raja. Namun dirinya mendapat kabar jika istrinya telah meninggal saat jalan ke kuil dan kabar ini didengar oleh Lee Yul dan Lee Yul langsung kabur dari situ untuk menemui ibunya. 어머니를 말씀하시는 겁니까? Namun dirinya ditahan oleh para pelayannya dan langsung dinasihati oleh Chaeyeon.
국보는 국본이지 뭐지? 올 수 Setelah dewasa, Liul kini menjadi seorang putra mahkota yang sangat dingin. 있으려면 반드시 저 문제를 풀어야 Pada saat itu, pelayan bilang jika malam ini dirinya harus tidur bersama dengan Sohye, yaitu putri mahkota. Karena kerajaan sedang mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Namun saat akan melakukan ritual mandi, Liul kabur. 한데 하겠습니다. Hal ini didengar langsung oleh Sohye. 아니, 기다려보시는 것, 전하는 것이 사내 마음입니다. Saat pagi hari, Liul mengadakan rapat dengan para menteri. Di sini dirinya bilang, jika pemuda dan pemudi di kerajaan ini yang masih belum menikah wajib menikah semuanya, tanpa terkecuali, dan batas waktunya sampai akhir bulan ini. Kemudian dirinya pergi dari tempat rapat itu, namun sakitnya kambuh dan dirinya pingsan di tempat itu. Di tempat lain, sedang dilakukan pengecekan umur untuk setiap muda-mudi yang belum menikah. Di sini Hongsim adalah perawan paling tua. 연홍심? 이거 송지훈 최고. 아니 남들은 16이면 다 Kemudian mereka berdua berdebat karena putra mahkota sudah menurunkan perintah untuk pemuda-pemudi yang di atas umur 20 tahun harus sudah menikah di akhir bulan ini. 주둥이 확 병을 죽여 때리냐고? 내가 내린겨? 어? 하는 건가? 에? 그뿐이야? 그 다음에 성황당 느티나무에게 이거 짜자작 Namun Hongsim tidak terima dengan perintah itu. 나한테 그런 능력 있는 걸 나만 몰랐네. 그 싸기들 짝들 골라들 바이 백성들 탓을 안 드니까? 왕세자가 Saat itu Liul sudah sadar dan dirinya ada pengawal pribadi yang datang yang bernama Dongjo. Kemudian mereka berdua mendatangi tabib yang meracik obat untuk Liul. Karena jika dirinya meminum obatnya, malah dirinya merasakan sakit. Kemudian tabib itu menjelaskan tentang obat itu. Setelah itu Liul memerintahkan Dongjo untuk menyelidiki hal ini. Dan Liul akan menyamar. 심지어 나는 아니 서원이 이 자리에 앉는다 한들 무슨 증기다 그래 Saat malam tiba, Liul dan Dongjo melakukan penyamaran dan menyelidiki di salah satu rumah orang yang dicurigai. Namun orangnya tidak ada. Kemudian Liul merasa ada yang sedang mengintai mereka berdua. Lalu Liul dan Dongjo berpisah di persimpangan jalan untuk mengelabui pengintainya. Kemudian ternyata Dongjo menemukan tabib wanita yang memberikan obat untuk Liul. Tabib itu meminta maaf kepada Liul, kemudian dirinya menjelaskan apa yang terjadi saat itu. 알려달라 저는 시키는 대로 하였을 뿐. 가까이 오라 Namun saat itu tabib itu terkena panah dan langsung tewas di tempat. Dan Dongjo mengejar pelaku itu. Saat itu ternyata Liul yang menemukan pemanah itu. Dan mereka pun bertarung di situ. Namun Liul kalah dalam pertarungan itu. Tetapi ada Dongjo yang menyelamatkan Liul dan pemanah itu berhasil kabur lagi. 저 입을 지켜라 Saat itu Hongsim sedang menyamar. Dan di situ dirinya dilihat oleh Liul dan Liul mengikuti kemana arah Hongsim pergi. Saat melihat Hongsim, Liul mengingat saat dirinya kecil dan Hongsim yang melihat Liul segera pergi dari tempat itu. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya. Terima kasih.